Shalom semua, shalom. Apa kabarnya? Yang pasti kabar luar biasa ya saudara. Ya sama ya. Mari kita mau mulai dari kita pada siang hari ini. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau fokus sama kita dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami ingin mulai doakan Tuhan. Kami ingin bantu Tuhan Yesus boleh doa kami dari awal hingga akhir. Kau berarti kau ucapkan Yesus. Yang nama Tuhan Yesus yang siap membantu katakan amin. Amin. Mari kita naikkan pujian waktu yang masih berbaik. Memujinya Tuhan, kita menyenangkan hatinya Tuhan, menurut hati dan kami siap menyenangkan hatinya Tuhan. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita menyembah memuji Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai lagi, kita akan menyanyikan lagu kita yaitu Tuhan Yesus baik.
Tiba saatnya kita memulai firman Tuhan, kita mau menerima firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mulai dengan pujian. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersekutu bersama Tuhan. Tuhan boleh memperkenankan kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca dan menuturkannya. Tuhan berkati kami. Pakai hamba yang akan menyampaikan, berkati lidah hamba yang akan menyampaikan menjadi saudara kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca salah satu firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 sampai ayat 58. Tetapi di sini kita tidak akan membaca secara keseluruhan dari ayat ini, tapi kita akan baca hanya beberapa ayat. Sekali lagi saya ulangi, kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-58. Saya akan baca buat saudara boleh baca di Alkitab saudara, bahkan bisa baca di handphone saudara, atau saudara bisa mendengarkan ketika saya membaca, saudara boleh menyimaknya dalam hati. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ulah orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang."
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan gending. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan gending. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbalnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Araim sampai Gad dan Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkembangan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjatanya ditaruhnya, senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Amin. Nanti saudara bisa baca keseluruhan ayat ini, atau saudara bisa baca dari Kejadian 1 Samuel pasal 17. Dari topik ketika Goliat menantang tentara Israel, Daud tiba di medan peperangan, supaya saudara tahu lebih jelas cerita tentang Daud yang berperang dengan Goliat. Saudara, di sini saya memberikan tema kecil, yaitu Tuhan lebih besar dari masalah atau badai hidup. Saudara, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan dalam hidup kita, ketika ada badai dalam hidup kita yang akan menerpa kita, yang akan menerjang kita, percaya dan yakin bahwa Tuhan lebih besar dari semua itu. Itu yang dilakukan dan itu yang dirasakan oleh Raja Daud. Oleh Daud sebelum Daud menjadi raja. Daud seorang yang masih muda, elok parasnya dan kemerah-merahan. Artinya saudara, kalau misalnya kita perkirakan umur Daud masih umur 20 atau kurang lebih 20-an tahun, ya, masih sangat muda. Belum punya pengalaman dalam hal perang, apalagi menghadapi tentara atau orang Filistin yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud begitu percaya, begitu meyakini bahwa Tuhan lebih besar dari masalah. Kita bisa lihat dan kita bisa membaca kembali, ya, dalam 1 Samuel pasal 17, ketika Daud maju, ya, Daud tidak punya pengalaman dalam hal berperang, ya, apalagi melawan mungkin ratusan bahkan ribuan tentara. Bahkan di sini dia akan melawan seorang Goliat yang badannya besar berkali lipat, ya, mungkin berapa kali lipat dari Daud. Mungkin dikatakan sebagai salah satu raksasa pada zaman itu. Tetapi di sini kita melihat, ketika kita maju, ketika kita mau bersama Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah, dari persoalan hidup, dari badai hidup yang kita hadapi, yang akan menerjang kita, apapun itu, ketika kita bersama Tuhan, itu tidak akan ada apa-apanya. Itu akan sia-sia. Ya, di sini untuk kita tahu lebih jelas, melihat lebih jelas, seperti apa sih, supaya kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari masalah. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, fokus kepada Tuhan atau fokus sama Tuhan. Saudara, ketika kita punya masalah, punya persoalan hidup, ya,
Mungkin anak muda, ya, anak-anak muda sekarang mungkin masalah percintaan, masalah asmara, mudah sekali untuk menyerah, mudah sekali untuk patah hati ketika ditinggal pasangan, ketika mungkin belum dapat pekerjaan, ketika mungkin menyelesaikan pendidikan atau studi, lalu untuk mencari pekerjaan susah. Itu menjadi satu permasalahan. Ataupun dalam keluarga, saudara mungkin dalam keluarga merasakan ada permasalahan rumah tangga, permasalahan dalam keluarga, lingkup kecil keluarga, ataupun ketika saudara di sekolah, ya, mungkin ada masalah. Tapi di sini kita mau melihat, ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita mau maju, ketika kita bersama dengan Tuhan, fokus sama Tuhan bukan sama kepada masalah, maka masalah, persoalan, tantangan hidup, badai hidup, ya, apa yang kita hadapi, ya, pekerjaan, jodoh, pasangan, studi kita, ya, semuanya itu akan berjalan dengan sesuai rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Ya, fokus sama Tuhan. Mari kita lihat Daud, ya, ketika dia dihina, ya, karena dia masih muda, karena dia masih sangat kemerah-merahan. Ya, masih sangat muda, mungkin seumuran saudara 20, bahkan mungkin bisa kita katakan paling muda 19, ya, kurang lebih 20 tahunan. Tapi di sini Daud dia maju, dia fokus sama Tuhan, dia nggak fokus sama masalah. Kenapa? Karena Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara, Daud kalau misalnya kita perhatikan, kita baca, sering kita dengar khotbah, dengarkan renungan firman Tuhan, baca Alkitab, kita akan tahu bahwa Daud adalah seorang gembala. Dia sering menghadapi bahaya, masalah. Ya. Mungkin dia akan menghadapi serigala, beruang yang akan menerkam dombanya atau kambingnya, gembalaannya. Tapi ketika dia percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menolong Raja Daud, menolong Daud, ya, menghalau semuanya. Sehingga ketika dia datang menjenguk saudaranya ketika di medan peperangan, ketika dia melihat bahwa seorang Goliat yang tidak ada apa-apanya menantang tentara Israel, bahkan menantang Tuhan, menghina Tuhan, Daud di situ kita lihat, dia percaya sama Tuhan bahwa hari itu Tuhan akan menyerahkan Goliat kepada Israel, tentara Israel atau kepada Daud. Makanya dia datang, dia fokus sama Tuhan. Kita bisa baca, kita bisa lihat kembali, ya, ketika Daud berperang melawan Goliat. Orang Filistin itu berkata, atau Goliat itu berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dia mengira Daud ketika Daud bawa tongkat, aduh gembala saudara. Dia pikir, apa aku anjing sehingga kamu datang dengan tongkat? Ya, tapi Daud menjawab, iya. Bahkan orang Filistin berkata seperti ini, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Begitu kecilkah Daud di hadapan tentara orang Filistin, di hadapan Goliat, sehingga dia dengan mudah menghina, merendahkan, membuat Daud kecil hati, patah semangat. Itu yang dirasakan tentara Israel, sehingga mereka nggak fokus sama Tuhan. Kalau mereka fokus dengan Tuhan, Daud tidak campur tangan, tidak datang, mereka bisa mengalahkan. Karena mereka tidak fokus sama Tuhan. Mereka tidak ingat Tuhan pada saat itu, karena mereka melihat ada satu masalah yang besar. Seorang Goliat yang badannya besar, seorang raksasa. Sehingga mereka takut. Seperti Daud, pada semangat, kita akan kalah. Kita tidak akan menang melawan Goliat. Goliat seorang diri, kita dengan ribuan tentara tidak akan bisa. Coba kalau saudara bayangin raksasa sebesar apa, ya. Orang sebesar apa, ya. Seperti itu yang dirasakan oleh orang Israel. Coba kalau saudara flashback ke belakang, kita lihat, kita bayangin seperti apa ketakutan yang dirasakan oleh tentara Israel. Bahkan Raja Saul pada saat itu pun takut. Tapi Daud, ketika dia percaya sama Tuhan, dengan pengalamannya kepada Tuhan, dengan Tuhan, akhirnya dia mau beranikan diri maju. Dia maju karena dia fokus sama Tuhan.
Yang kedua, saudara, jangan fokus pada masalah. Itu yang dilakukan oleh orang Israel, tentara Israel sebelum Daud datang. Mereka fokus sama masalah. Ada orang Filistin, tentara Filistin yang mungkin banyak, ditambah seorang Goliat yang begitu besar badannya, sehingga mereka kecut, tawar hati. Ya, kalau misalnya saudara ingat pesan Tuhan kepada Yosua pada saat itu, ketika Yosua yang akan melanjutkan tongkat estafet dari Musa, ya, kita bisa baca di Yosua pasal 1 atau pasal 2. Ada di situ satu perkataan Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan yang akan bersama. Percaya sama Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Kecut, tawar hati, penakut, ya, cemen, pengecut, kalau bahasa kasarnya. Tapi Daud tidak. Dia nggak fokus sama masalah. Dia nggak lihat Goliat itu sebesar apa, badannya sebesar apa, pedangnya setajam apa, perisainya sebesar apa, garang dari mukanya seperti apa. Tidak. Dia hanya melihat Tuhan lebih besar. Besar dari masalah. Lebih besar, dia lebih fokus sama Tuhan. Sehingga dia maju. Sehingga dia berkata di ayatnya yang ke 46, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Di sini kita melihat ada satu keyakinan penuh Raja Daud. Ada satu kepercayaan yang muncul dari dalam dirinya. Karena dia percaya ketika dia fokus pada Tuhan bukan masalah. Masalah itu kecil buat Tuhan. Yang penting kita fokus, percaya sama Tuhan. Demikian saudara ketika tidak punya pekerjaan, ya mungkin uang sekolah, uang kuliah, ya saudara berdoa, fokus sama Tuhan. Jangan fokus, saya nggak itu bisa melanjutkan studi saya karena ekonomi keluarga, karena seperti ini dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara melihat Tuhan lebih besar dari masalah, Tuhan yang sanggup melakukan segala hal, maka saudara akan dengan mudahnya berkata, aku akan maju demi nama Tuhan. Aku akan terus maju bersama Tuhan. Demikian yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah percaya Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah. Itu yang Raja Daud katakan di situ. Dia percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari kita lihat di ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan atau Allah. Luar biasa kan? Ketika Raja Daud berkata, hari ini Tuhan akan menyerahkan, nggak besok, nggak berhari-hari, nggak berbulan-bulan, nggak berminggu-minggu, nggak menunggu. Hari ini bisa dikatakan saat ini, detik ini Tuhan bisa menyerahkan. Demikian ketika kita punya masalah, hari ini kita percaya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita serahkan masalah kita, cobaan yang kita hadapi, ya, masalah hidup, ekonomi dan lain sebagainya, Tuhan akan menolong kita. Yang berikutnya yang terakhir, andalkan Tuhan atau beriman penuh. Mari kita sama-sama baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Raja Daud atau Daud ketika dia melihat masalah, ketika dia melihat Goliat, dia hanya memandang Tuhan. Tuhan itu besar. Orang dia yang membuat, menciptakan langit dan bumi dengan isinya. Bahkan Tuhan yang menciptakan manusia. Masa Tuhan kalah dari manusia? Secanggih apapun teknologi, ketika Tuhan sudah berkehendak, teknologi itu tidak ada apa-apa. Jadi saudara jangan pernah melupakan Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuh hati. Percaya sama Tuhan. Daud nggak tahu kalau dia akan menang. Dia belum melihat ke depannya seperti apa. Tapi karena dia percaya dengan imannya sepenuh hati, dia andalkan Tuhan.
yang terjadi? Endingnya apa? Dia menumbangkan Goliat hanya dengan batu yang diambil dari kali atau sungai yang diumbar. Saudara tahu umban? Saudara mungkin saudara bisa searching di internet seperti apa umban. Ketika umban itu diputar lalu dilemparkan, dilepaskan, itu terbenam di dahi saudara, lalu tumbang. Seperti yang Raja Daud katakan tadi, aku akan memenggal kepalamu dan memberikan daging kepada burung di udara dan binatang di padang. Itu yang terjadi. Ketika saudara berkata hari ini, masalah hari ini, masalah yang saya hadapi, ekonomi, keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan sediakan. Ingat Bapak Abraham ketika dia berkata kepada anaknya, ketika anaknya berkata, kayu ada, api ada, tapi di mana domba? Apa kata Abraham? Dengan iman dia berkata, Tuhan menyediakan. Luar biasa. Bisakah kita berbicara seperti itu? Bisakah kita mengucapkan kalimat itu? Atau kita nggak bisa, susah, jangan jadi pengecut. Ya. Mungkin kita harus andalkan Tuhan sepenuhnya. Kita kalau melihat itu akan terjadi, itu akan kita terima, akan kita alami. Tapi ketika kita bersama Tuhan, beriman sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan melihat kesembuhan hati kita. Makanya dikatakan, kalau beriman jangan setengah-setengah. Saudara, dikatakan dalam kitab, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bayangkan, coba saudara bayangkan secara pikiran saudara seperti ketika kita punya iman sebesar biji sesawi seperti apa sih? Mungkin biji yang terkecil, semua biji kecil. Tapi iman sebesar itu saja bisa memindahkan gunung. Coba kalau misalnya iman saudara sebesar biji kangkung, apa yang terjadi? Mungkin kita bisa membela laut ketika kita percaya seperti yang dilakukan Musa. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, belajar dari banyak hal. Makanya ada Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang muda, sebagai remaja Kristen, sebagai anak sekolah, ya orang Kristen, orang percaya, kita melihat mereka. Contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, kita percaya sama Tuhan. Saudara jangan fokus sama masalah itu yang dialami oleh Rasul Petrus. Mari kita lihat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ya, saya langsung saja di ayatnya yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia, yaitu Tuhan Yesus, berjalan di atas air, maka mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa ayat 30, tetapi ketika dirasanya timbun angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah. Di situ kita melihat bahwa Petrus belum sepenuhnya. Dia masih mendengarkan masalah, mendengarkan omongan orang mungkin. Sehingga ketika dia merasakan tiupan angin, ada masalah. Ketika saya ditiup angin, saya akan jatuh, saya akan tenggelam. Itu dalam hatinya. Dia masih ragu. Dia belum sepenuhnya. Akhirnya tenggelam. Di situ baru dia percaya. Maka apa yang dikatakan Tuhan, saudara? Kita lihat kembali di ayatnya yang ke Matius 14 ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bingung? Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan kurang percaya. Percaya sepenuhnya. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu luar biasa. Saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau misalnya saya mau menceritakan bersaksi itu akan panjang. Jadi ketika kita punya masalah, ya, percaya masalah kita itu kecil. Percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah. Jangan fokus sama masalah, jangan fokus pada persoalan hidup, jangan fokus pada ekonomi, jangan fokus pada ketika saudara belum mendapatkan pekerjaan, sebelum saudara masuk ke universitas mana, ketika saudara belum bisa mendapatkan. Percaya, ketika saudara bergumul dengan Tuhan, percaya sama Tuhan, mungkin saudara berdoa sampai berpuasa, di situ kita akan dapat jalan keluar. Ya, mari kita belajar dari Daud. Ketika kita menghadapi masalah, fokus sama Tuhan, bukan masalah. Fokus
pada apa yang pekerjaan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah. Ketika kita tidak ada yang bisa menolong kita, Tuhan akan menolong kita. Ketika tidak ada jalan keluar, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kalau aku cari damai. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kalau aku cari damai. Kita mau sama-sama menikmati. Kita mau sama-sama mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kalau aku cari damai. Cari damai hanya dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya butuh di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menghiburmu. Yesus jawaban ini. Sekali lagi kita mau lagu pujian kalau mau cari damai. Cari damai hanya dapat jalan Yesus. Cari ketenangan hanya Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak satu pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tahu. Bersama Dia hatiku walau hidup menemukan tangan, tak satu pun dapat menghibur. Tak seorang pun dapat Yesus jawabannya. Bersama Dia, bersama Dia hatiku bersama Dia hatiku walau hidup tantangan seorang pun hanya Yesus jawaban kita. Yesus mari sebut lagi bersama Dia bersama Dia hatiku walau bersama Dia. Ketika saudara punya dosa, ketika saudara punya problem, ketika hati saudara tidak tenang, mari kita datang kepada Tuhan.
andalkan Tuhan, fokus pada Tuhan. Maka semua persoalan hidup kita, tantangan hidup kita tidak mendapat ketenangan, kita akan dapat dalam Yesus. Karena tidak ada seorang yang seperti Tuhan Yesus yang dapat memberikan yang banyak. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Mari kita makasih menyembah. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup. Karena Tuhan sudah peduli dengan kita. Tuhan mau berkorban. Tuhan mau datang ke dunia untuk kita. Tapi ketika saudara mempunyai masalah, jangan lari dari masalah. Lari kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berikan kita solusi dari masalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tokoh Alkitab. Terima kasih untuk Raja Daud yang sudah menjadi contoh, menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengangkat kami, mengambil kami, menarik kami dari lumpur dosa. Tuhan membasuh kami dengan darah Tuhan yang kudus dan suci, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami diangkat Tuhan menjadi anak Tuhan. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Kami mau belajar dari Raja Daud. Kami mau belajar dari Daud Tuhan. Ketika kami dapat masalah, kami fokus kepada Tuhan, bukan masalah kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan sanggup. Masa depan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk kami mungkin yang kelas 9 bahkan kelas 12 yang akan menyelesaikan studi kami di menengah atas bahkan menengah pertama Tuhan. Kami percaya ketika nanti kami akan menyelesaikan dan kami akan mencari universitas akan melanjutkan di menengah atas. Kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami berada di tempat yang semestinya kami berada. Kami percaya Tuhan setiap masalah yang kami hadapi Tuhan telah menyediakan solusi. Ekonomi keluarga kami berdoa, kami percaya dan kami beriman Tuhan akan menolong. Keluarga kami berdoa Tuhan berkati. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami mungkin saat ini sedang berjuang mengatasi COVID-19. Untuk pemerintah kami berdoa Tuhan menolong. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati pelayanan, pekerjaan, studi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kiranya firman-Mu menjadi pelita, menjadi suluh, menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan kami terus berpegang pada firman Tuhan. Bukan mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk Raja Daud menjadi teladan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa untuk ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mengangkat pujian dari refnya bersama dia. Hari ini tenang.
Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memperkenankan kami, melayakkan kami, memelihara, menjaga kami sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur karena ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami berterima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Baik itu main musik, worship leader, singer, bahkan yang menyampaikan firman, bahkan teman-teman, saudara-saudara yang mengambil bagian, kameramen juga, bahkan yang mengarahkan audio juga Tuhan Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati. Berdoa juga berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Masa depan kami juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan mengangkat kami naik dan bukan turun, menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kiranya persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjaga saudara kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Glory to God. Mari kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.